Salam dan bahagia guru hebat. Saya Hesti Damayanti, guru SMK Cendika Bangsa Kepanjen, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Malang, akan menyampaikan hasil aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir dalam acara kami, dalam undangan kami yang mungkin di sela-sela kesibukan Anda masing-masing mau menyempatkan diri untuk datang di sini. Semoga tujuan kita sama dan saya yakin belajar bersama. Saya sedikit bertanya sih, apakah ini agak sedikit memaksa ataukah ini memang dengan ketulusan hati? Semoga saya berharap jenengan dengan ketulusan hati, tapi yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri. Ya, bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayah pada kita semua. Kemudian sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk pada kita, yakni Dinul Islam. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, maka kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai acara kita dan kita membahas mengenai budaya positif, silakan Bapak Ibu sekalian, saya minta untuk berdiri sejenak. Kita ice breaking dulu ya. Model apa ini? Coba konsentrasi aja deh, konsentrasi supaya kita mendengar bersama. Kalau saya ngomong tolong ditirukan, gitu aja Miss. Coba begini, coba ya. Ayam, 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 bebek misalkan. Langsung dengan ayam, 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 bebek. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Gitu aja ya. Karena kita akan belajar membebek bersama. Guys, yuk. Siap-siap ya? Oke. Ayam, 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 bebek. Ayam, 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 bebek. Ayam, 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 bebek. Ayam, 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 bebek. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, ayam, ayam. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Bebek, 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 bebek. Bebeknya ada berapa? Ada empat. Ada berapa? Ini ada berapa? Hanya Bu Fedi saja yang benar. Sesuai dengan instruksinya adalah mengikuti kata-kata saya. Maka jawabannya adalah ada berapa? Oke, sekarang silakan berhadapan-hadapan. Kita bermain Solopo gak duwe bolo. Nasi pe, ono sing gak dibolo. Langsung begini, 1, 2, 3, lompat. Nama permainannya begitu. Jadi modelnya, kalau contohnya ini Bu Rosa bilang 1, Bu Nadia langsung jawab 2. Kemudian diikuti 3. Dilanjutkan 1. Gitu ya. Jadi 1, 2, 3, balik 1, 2, 3. Gitu aja ya. Dan itu saling menjawab. Bisa dipahami? Coba. 1, 1. 2, 3, 1. Nah, seperti itu ya. Paham? Gak usah pikir gue nih. Sampai kayak bisa. Ayo. Apa ayo lo? 3, 2, 1. 1, 2, Oke, terima kasih. Adakah yang sekarang mengaku? Siapa yang ada yang salah?
3, 1, 3. Coba ya. Bergerak. Coba. Terima kasih semuanya sudah datang. Coba, Mbak. 1, 3. Benar. 1, 2, 3. Enggak usah Duanya enggak usah dikatakan. Duanya berasa sama Bu Nadia coba. Nadia 1. 1. Konsentrasi dimulai. Untuk apa kita di sini? Bersenang. Oke, semuanya. Konsentrasi. Untuk apa kita di sini? Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Ya, 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Coba, apakah tadi itu ada yang sukses 100%? Ya, tidak apa-apa. Semua memang berawal, tidak semuanya berawal dari kesuksesan. Anggap aja lah begitu. Nah, baik, saya akan ngobrol mengenai budaya positif. Mengingatkan kembali tujuan pendidikan sebelum ada teorinya Pak Hadi. Tujuan pendidikan kalau di sana dinyatakan menurut Kak Hadi adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tapi menurut kalian semua, anak-anak belajar itu untuk apa? Jadi tujuan pendidikan itu sebenarnya untuk apa? Jadi orang. Kenapa? Jadi orang. Untuk jadi mengerti, untuk jadi orang, untuk mencari ilmu. Ya. Tidak tahu menjadi tahu. Yes, terima kasih. Jadi begini, ada yang untuk menjadi tahu, untuk mengerti, untuk menjadi sukses. Nah, dari tujuan pendidikan ini apabila kita amati, kita kan nuntun ya, sampai menuju keselamatan. Itu adalah harapan besar ternyata yang selama ini kita kerjakan menurut jenengan semua. Saya yakin semua jenengan itu sudah menuntun. Dan kalau saya pribadi, kadang-kadang saya terlalu mengutamakan konten. Saya lupa aspek menuntun. Nah, sehingga ketika kita membaca tujuan umum dari pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, ini saya mulai refleksi sendiri. Apa benar saya selama ini itu sudah menjalankan sesuai dengan kodratnya menjadi guru? Apa benar gitu kan? Nah, sering kita bicara bahwasanya bagaimana cara ini salah satunya akhirnya bagaimana saya sebagai seorang pendidik mengabdikan diri pada pendidikan. Banyak cerita yang dulu memang saya nggak pengen di pendidikan, tapi akhirnya jatuh cinta sama dunia pendidikan dan harus banting setir bukan karena sebuah keterpaksaan, tapi karena sebuah keinginan.
Nah, saya yakin jenengan punya motivasi masing-masing karena memang udah cinta di dunia pendidikan ada dari awal. Kalau saya enggak. Tapi begitu tahu orang-orang di dunia pendidikan itu kok sangat nyaman sekali, nyaman dalam artian batinnya. Itu saya jadi merasa apa ya? Kok banyak tertinggal ya? Saya kok hidup terlalu mengejar harta dan sebagainya. Tapi siapa yang nggak pengen ngejar harta? Ya, apalagi masih muda waktu itu. Nah, kembali lagi ketika hati kita itu sudah menyatu dan ingin senang dengan profesi kita. Ayo balik lagi, apa benar kita udah senang sama profesi kita? Jangan sendiri yang tahu ngerogohi diri. Ya, disitulah mungkin sering Pak Yu, Pak Yaya. Jadi kalau memberikan satu arahan kepada siswa, ternyata siswanya itu dari baju aja. Ternyata permasalahan itu justru muncul karena gurunya ketika ada, ya Pak Yaya sama Pak Wahyu bisa menangani. Bagaimana Bu Esti tadi? Jadi kalau kita melihat di sini ya, ada satu filosofi tadi itu tentang ing ngarso sutulodo, ing madya mangun karso dan tutwuri handayani. Di depan memberi contoh atau suri tauladan, di tengah mampu membangkitkan dan menggugah semangat, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Dan pernyataan yang pertama, saya yakin kalau di kesiswaan paling sering ngomongkan soal cara berpakaian dan sebagainya. Nah, mungkin ya bisa tanggapi kadang statementnya bagaimana, karena dibandingkan dengan guru ya Pak ya. Silakan bisa Pak. Mohon izin untuk bicara ya Bu Esti. Jadi yang saya lihat setiap hari itu anak-anak ini terkadang kalau dikasih tahu itu akhirnya dapat timpalan. Nah, timpalan ini yang buat saya tuh terkadang gak bisa berbuat apa-apa. Contohnya tadi contohnya kerapian baju misalkan, ayo nak silakan bajunya dimasukkan. Bapak ibu gurunya seperti itu, apunten nggih, seperti itu. Oh ya udah dimasukkan aja, dimasukkan saja biar rapi. Terkadang anak-anak itu juga mencontoh bapak ibu guru yang emang patut dicontoh atau gak baik dicontoh itu banyak sekali Bu, ternyata apalagi di lingkungan sekitar itu banyak sekali seperti itu. Ya, dilema. Anak-anak harus, kalau yang cewek, versi cewek kan dia sudah harus dengan standarnya ya. Belum lagi nanti ada guru yang melenggang ternyata dengan seksinya. Ya, langsung hui. Nah, itulah memang kita menjadi bagian dari ingarso suntulodo, di depan memberi contoh dan suri tauladan. Nah, lanjut. Langsung pada tentang budaya positif ini. Yang pertama, mesti yang terfikirkan adalah gimana sih sekolah ini bisa happy, bisa menyenangkan gitu. Mungkin jenengan ada tanggapan bagi Anda sekolah yang menyenangkan itu bagaimana? Monggo, siapa yang ingin? Bu Nadia. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya, pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pembelajaran yang dimana siswa itu diikutkan terlibat di dalam pembelajaran. Jadi ada timbal balik antara guru dengan siswa. Ya, ada imbal balik antara guru dengan siswa. Ini memang akhirnya bertemu dengan satu kejadian di mana kadang-kadang harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Ini harapan guru. Kalau kita ingat sebagai murid, berarti harapannya seperti apa? Kita kan dulu juga pernah jadi murid ya. Sekolah itu harapannya seperti apa sih? Atau justru yang jadi orang tua, harapan orang tua itu sekolah itu bagaimana? Siapa yang tua? Oh ya, Bumi yang tua. Harapan orang tua itu terhadap sekolah, terhadap pendidikan itu apa? Oh iya,
kasih Bu Esti. Karena saya jadi wali kelas dan saya juga termasuk wali murid. Ya. Maka kalau di SMK selama saya sering mengobrol dengan wali murid, itu harapannya jelas kalau di SMK mereka ketika lulus mereka harus bisa bekerja sesuai dengan kompetensi yang mereka punya. Misalnya kalau di MP ya jadi administrator dan sebagainya, kalau di AKL ya kerja di perusahaan dan sebagainya. Dan yang paling banyak pun itu mengatakan bahwa ketika mereka dimasukkan ke pengalaman saya di sini ya di SMK Celia Bangsa itu mereka menginginkan anak-anak itu punya disiplin dan adab yang baik. Karena SMK itu kan terkenal dengan ketika mereka di-create untuk jadi pekerja, mereka harus punya kedisiplinan yang tinggi, mereka harus punya etika atau adab yang bagus gitu, sehingga perusahaan bisa merekrut mereka. Itu harapan mereka yang mayoritas yang terbanyak. Harapan orang tua seperti itu ya. Ya. Nah, bisa jadi karena ini SMK, harapan perusahaan seperti apa Bu Haris? Bu Haris karena di bagian BKK ini yang lebih tahu, BKK itu bursa kerja khusus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab. Dari beberapa kali di kegiatan BKK mengundang perusahaan, baik itu dari hotel, kemudian seperti Alfamart, Indomaret, dan perusahaan-perusahaan yang lain, itu rata-rata sama, yaitu perusahaan itu sebenarnya itu menomorsatukan adalah karakter dari siswa. Jadi mereka akan lebih condong memilih siswa yang berkarakter bagus. Adab dan etika yang seperti disampaikan Bu Umi tadi juga bagus. Untuk masalah skill, keterampilan itu mereka bisa memberikan pelatihan. Tetapi kalau adab dan etika kemudian karakternya tidak bagus itu jarang dipilih. Terus kemudian juga biasanya ini perusahaan itu kalau di interview itu biasanya untuk menilai siswa itu cukup ditanyai, coba ceritakan kegiatanmu sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jika siswa itu tidur lagi, ya betul. Kalau siswa itu kesulitan, misalkan saya bangun tidur menjelaskan misalkan langsung misalkan ke game atau bagaimana gitu, sudah pasti mungkin jadi maksudnya catatan khusus gitu. Tapi kalau dia dengan lancar, saya misalkan bangun tidur mau sholat subuh dulu, terus kemudian membantu orang tua, terus pergi ke sekolah, terus pulang dari sekolah seperti ini, itu jadi poin-poin seperti itu. Dan apabila ternyata dalam pernyataan itu ada unsur kebohongan, sudah tahu nih jawabannya nih, mau langsung begini gitu, biasanya kan udah tahu dari tatapan matanya udah beda ya. Iya betul. Matanya sudah beda, lari-lari ke sana kemari. Itu paling jago kayaknya HRD soal itu. Nah, Mbak kembali lagi, terima kasih tadi Bu Haris dan Bu Umi yang sudah menyampaikan harapan orang tua. Kemudian karena ini SMK, makanya ada harapan Budi seperti apa. Nah, kalau murid maunya datang kira-kira apa nih? Apa Pak? Iya. Mohon izin saya lagi Bu Hesti ya. Saya tuh pernah, karena saya tuh mengajar PKN di kelas 11 TKR, saya pernah menanyakan ke tentang anak-anak berubah dengan ideologi pandangan hidup anak-anak. Ketika kalian sekolah, apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan di sekolah? Dan jawabannya nanti 50% ke atas itu jawabannya tidak tahu. Pokoknya saya sekolah Pak, pulang sekolah pulang. Nah kalau lulus sekolah gimana? Ya dipikir nanti. Ini baik. Survei lah saya bingung. Ini berarti kalian nggak punya harapan setelah sekolah ataupun waktu sekolah ini. Ya seperti itulah. Seperti itu. Oh, jadi itu bisa membuat perilaku siswa buruk di sekolah. Contohnya nih, siswa tidur di kelas saat gurunya ada.
atau enggak gurunya ada siswanya ke toilet ataupun kemana seperti itu Bu. Jadi harapan ini sebenarnya banyak ya Bapak Ibu guru juga harapan, dan beberapa siswa punya harapan, tapi dari segi yang saya terangkan ini di era sekarang yang katanya gadget nih ya, Iya, iya. ternyata anak pokok intinya adalah sekolah seperti itu. Kira-kira berarti kayaknya sekolah itu adalah sebuah kewajiban gitu Iya. ya. Jadi motivasi yang ada di sana hanya ini kewajiban, saya harus menyelesaikannya gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas itu, ada hubungannya juga. Pada umumnya sekolah itu, sekolah yang menyenangkan adalah sekolah yang menjaga, melindungi murid dari hal-hal buruk yang menumbuhkan dan akan menumbuhkan karakter baik bagi murid. Ya. Sekolah yang menyenangkan itu kan begitu, temannya asik, kemudian gurunya asik. Tapi apakah asik itu harus jadi teman semua? Nanti akan kita bahas lagi. Tidak harus begitu ya, tidak begitu Ferguson. Nah, sekarang begini, murid pun akan mampu menerima menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan sekelilingnya terasa nyaman. Kayak wis gak nyaman, mbok maem sebelah ono clegek yo kasih do maem. Ada yang begitu. Terus lingkungan positif yaitu warga sekolah nih, ini ngomongin soal budaya nih. Awalnya kan dari individu, nih temennya menyenangkan, ini gurunya itu menciptakan suasana yang baik lah. Yang tadi juga ing Ngarso Suntulodo, ing Madya Mangunsa Karso, Tutwuri Handayani. Nah sekarang lingkungan positif itu yang gimana? Yang warga sekolahnya semua itu sama-sama menerapkan yang saling mendukung, saling belajar, saling kerjasama, sehingga tercipta kebiasaan baik dan karakter baik yang membudaya, dan inilah yang dinamakan budaya positif. Kayak budaya kerja, kalau budaya kerja memang sudah ada, nanti SOP-nya kayak apa supaya pekerjaan itu terlaksana dengan baik. Nah, kalau di budaya positif ini, kalau aura kita itu aura positif, bukan aura kasih ya. Saya yakin anak-anak itu dari awal kalau kita sok-sok memang muridnya wis datang dengan gaya yang begitu, mood kita itu rasanya ya Allah, gak ada mood booster. Dia udah ngomongnya kurang menyenangkan. Nah, berarti guru sikapnya gimana? Berarti kan kita harus menstimulus diri kita sendiri supaya tidak terpengaruh hal itu. Berusaha ini belajar ya, saling belajar, bukan menggurui ya. Karena saya sendiri ada di titik itu karena pernah. Sebelum saya mempelajari hal ini, itu pernah saja terjadi. Dengan santainya datang terlambat, kemudian dengan santainya dia bersikap apa, itu biasanya mood booster kita itu menurun ya. Jadi mood kita menurun, kita butuh rasanya penyemangat lagi. Disinilah karena secara individu tadi kalau budaya di sekolah itu akan sangat positif apabila individu-individu ini baik dari guru maupun dari siswa. Jangan lupa kantin itu juga bagian dari sekolah. Kemudian karyawan semuanya sampai OB itu semua adalah bagian dari warga sekolah yang menciptakan budaya positif, nyaman, aman. Ada di sini orang tua tentunya akan merasa bahagia. Kalau terjadi ada bullying, terjadi ini dan sebagainya, tekanan, tentu saja itu tidak akan membuat sekolah itu menjadi bahagia. Lanjut. Nah, gimana kita menciptakan budaya positif? Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal ini akan kami bahas. Sekarang apa yang jenengan ketahui menurut Anda tentang disiplin itu apa? Disiplin sendiri menurut jenengan apa? Coba saya menjawab. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya disiplin ini Bu Esti ya adalah dua mata pisau yang sama-sama saling akhirnya melukai kita. Ketika kita melakukan disiplin, kita akan senantiasa tergerak terus tiada henti sampai akhirnya seperti
lelah ya. Lelah itu yang seperti kita terkena pisau. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak disiplin, di hari-hari selanjutnya itu kita yang akan terkena pisau itu sendiri. Ya. Menurut saya begitu sih. Oh gitu ya, terima kasih Bu Feni. Aplaus dulu untuk Bu Feni. Maka ada lain-lain? Kayaknya Bu Ulmi mau menyampaikan. Mau sama malu. Ya, disiplin. 2 mata pisau. Waduh, kok kayak sebenarnya. Aku mrene ono pisau moro. Ono pisau yang moro. Ya roti apa daging. Ya. Jadi ternyata disiplin itu seringkali kita ngomongkan soal ketepatan waktu, kalau tidak salah begitu. Nanti tadi saya ambil ya, tepat waktu. Kemudian apa lagi? Kadang itu hubungannya sama hukuman, terus peraturan, yang seakan-akan itu yang namanya disiplin itu hal yang serem-serem. Ya tadi saya ono dadi daging sing dipisau-pisau. Ya. Namun ternyata ini bukan hanya pendapat Ki Hajar Dewantara, tapi juga menurut Sokrates, Plato, wong tuwek-tuwek dari zaman masa lalu yang sangat hebat. Ternyata jago matematika, filsafat handal. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk serta menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi justru yang namanya merdeka belajar itu kudu ono disiplin yang kuat. Diiringi itu. Jadi bukan merdeka itu adalah yang semau gue gitu ya. Kok kayak semua gue, jadi ini gue gitu. Terus ini jika kita tidak memiliki motivasi internal, artinya disiplin diri itu tumbuhnya dari motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Dan itu namanya motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ini pernyataan Ki Hajar Dewantara yang saya ambil dari modul Kemdikbud 2024. Ya, artinya tadi ada kata merdeka. Merdeka itu bisa kalau kita menerapkan disiplin yang kuat. Disiplin diri itu menjadi satu kata kunci. Munculnya disiplin diri itu dari motivasi internal. Jadi ternyata disiplin itu sih kayak gitu. Disiplin positif yang muncul. Dan tapi ada memang yang ternyata tidak bisa dalam tahap tertentu. Disiplin dirinya sangat lemah sekali. Dan disitulah muncul, memang akhirnya dia itu memerlukan pihak lain. Tapi sebelum kita mencanangkan orang itu harus punya motivasi yang berasal dari eksternal kayak peraturan, kemudian semacam apa lagi? Semacam hukuman dan sebagainya. Selayaknya yang kita lakukan bersama adalah menumbuhkan motivasi intrinsik anak-anak. Karena kalau sudah dapat motivasi intrinsiknya, itu luar biasa. Silakan dilanjutkan. Nah, ini sekarang kita bahas tentang nilai-nilai kebijakan universal. Universal berarti mendunia. Semua itu nilai kebijakan kebajikan itu dinilai apabila orang-orang di sekitar itu sebenarnya merasa asik, merasa nyaman dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia itu yang saat ini dimunculkan dalam kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. 3, gotong royong. 4, mandiri. 5, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Muncul semuanya. Alhamdulillah, ya memang kita harus punya cita-cita besar bahwa untuk memenangkan suatu dunia, profil ini sangat dibutuhkan. Lalu kemarin sempat ya kita ngobrol bersama ya Bu Niswa dan Bu Wahyu, kita bersama kepala sekolah melihat bersama apakah visi misinya CB ini mengangkat nilai-nilai yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila.
ternyata setelah dibedah, dioyak-oyak, yuk, padahal yang namanya visi misi dari 2007 itu ternyata masih sangat relevan dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kita ngomong beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu kita ambil dari berdasarkan nilai-nilai Islam moderat, kebinekaan global dengan keunggulan kompetitif global. Gotong royong di sini ada visi kita yang ngomongin soal skill entrepreneur, mandiri juga skill entrepreneur, berpikir kreatif juga ada di situ. Karena skill entrepreneur sendiri itu sebenarnya menyangkut soft skill dan hard skill. Baik, lanjut. Artinya ternyata nilai-nilai yang diangan-angankan oleh negara dan nilai-nilai yang diangan-angankan oleh SMK Cendekia Bangsa itu sudah nyambung artinya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang tadi motivasi perilaku manusia. Itu ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Jujur, ekstrinsik itu saya mau hadir sini karena apa? Saya menghindari hukuman. Nanti kalau saya menghindari hukuman, wah, nggak penak aku kok orang tua saya dipanggil lah, yang harus ke depan harus ngapain lah, suruh bersih-bersih inilah. Ada motivasi anak yang seperti itu, tapi apakah benar nanti motivasi itu terus berada dalam dirinya? Bisa jadi berawal dari silakan. Ini Bu Rosa mau dia. Oke, terima kasih. Nah, kalau menurut saya itu bisa jadi karena dari kita terpaksa menjadi terbiasa. Itu berlaku bagi saya sendiri, Bu. Ketika saya itu malas, misalnya disuruh ibu itu malas, tapi ibu harus kerja kan. Ketika kita sudah dewasa dan hidup terpisah, ternyata itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang memang sudah terbiasa, tidak harus kita disuruh lagi. Ketika kita sekolah terlambat, kemudian kita kerja terlambat, apa konsekuensinya? Ya nanti entah potong gaji atau apa, itu akan menjadi sebuah motivasi juga. Mau terlambat, kayak gitu. Itu salah satu motivasi eksternal. Silakan. Terima kasih. Saya breakdown lagi ke disiplin. Ya. Saya breakdown lagi ke disiplin diri. Kalau menurut saya memang seperti katanya Bu Rosa, disiplin itu menurut saya tidak ada buruknya, dan disiplin itu bisa jadi bagian dari karakter seseorang. Awalnya memang susah, harus ada motivasi intrinsik maupun ekstrinsik, motivasi dalam diri. Seperti kata Ki Hajar Dewantoro, Inang Sosun Tulodo, ada yang mencontohi dulu, ada yang mendorong dan sebagainya, sampai pada posisi itu akan menjadi bagian dalam dirinya, bahwa sekolah nggak boleh telat. Itu sudah secara otomatis itu dia akan melakukan itu tanpa terbebani. Kalau menurut saya begitu. Misalnya, dia harus bangun jam 4, awalnya berat, tetapi karena sudah terbiasa, ritme tubuhnya itu sudah akan, jam 4 jelas dia akan bangun tanpa pusing, tanpa apa dan sebagainya. Itu menurut saya. Jadi saya merasa kalau disiplin itu tidak akan jadi beban kalau selama itu akan dilakukan terus-menerus, kemudian akan jadi bagian dalam diri seseorang. Terima kasih Bu Rosa dan Bu Umi. Plus untuk Bu Rosa dan Bu Umi. Ya, ada ungkapan dari dipaksa, terpaksa, akhirnya terbiasa.
Nah, mungkin awalnya itu menjadi hal yang berat, tapi di satu titik kalau dia terbiasa, itu akhirnya masih ada sisi positifnya, dia akan nyaman. Tapi bagaimana dengan ketika itu kalau yang dilihat unsurnya itu takut karena hukuman. Nah, berarti dia itu masih di taraf yang takut bila dihukum. Tapi ya ternyata sih dihukum ya siapa ya Pak? Karena ternyata apa Pak yang terjadi? Mungkin bisa Pak Wahyu atau Pak Yaya atau mungkin Bu Hayu tahu isi hati mereka. Wanita Bu Esti, jadi seperti yang jenengan bilang tadi, terkadang anak-anak udah dihukum tapi tetap melakukan indisipliner ya, tidak disiplin. Ternyata terkadang anak-anak itu meremehkan, jadi meremehkan, alah hukumannya cuma seperti ini, terkadang seperti itu. Yang lebih parah ada anak-anak itu sampai gini, paling kalau nanti saya dihukum berat, dipanggil orang tua saya paling juga oh ya udah, kadang juga membela Bu. Ada juga pernah saya memanggil orang tua terkait disiplin anak karena sering terlambat. Orang tuanya cuma gini, sudah Pak, sudah saya bangunin, sudah tak suruh berangkat, tapi dia nggak mau. Orang tuanya nyerah, gitu, nyerah ternyata orang tuanya. Akhirnya ada standarisasinya yang penting, seturun-turunnya sih penting lebu. Ya itu dia standarnya. Ya saya herannya itu di orang tua dulu. Orang tuanya kok sampai menyerah untuk anaknya, mendisiplinkan anaknya biar tidak terlambat. Ternyata seperti itu. Dan itu juga banyak di sini, lebih dari 1-2 masalahnya. Ya. Kayaknya umum itu terjadi mana-mana. Ya. Tapi jangan patah semangat. Memang bukan hanya jenengan yang di kesiswaan itu yang ada di situ. Coro wong iki lek aku ngarani ya. Pasukan paling pusing adalah garda terdepan di Patim. Itu tingkat stresnya Masya Allah, karena sudah ngomong tapi gak di respon. Yang respon ada, yang aku ada, tapi sing pancet itu yo ada. Kita memang tidak bisa mengetahui 100% atas keberhasilan, mengharapkan suatu keberhasilan yang 100%. Ada progres itu pun sudah lebih baik. Ada tambahan juga lebih persentase penurunan tingkat pelanggaran itu juga lebih baik. Itu sudah prestasi lah. Namun kalau kita jalani bersama-sama, ya tadi mungkin nggak akan terjadi anak-anak yang merasa terlalu enjoy, ternyata dihukum ya enjoy. Hukuman misalkan datang terlambat, nyapu gitu ya, nyapu lapangan gitu, ternyata mereka ada perasaan enjoy juga. Wong ini kira aku beriman dan bertakwa. Aku seterusnya ini lah amalan yang gitu, ternyata begitu. Ya itu dilema. Tapi pada dasarnya motivasi ekstrinsik ketika itu diajarkan di awal, di usia-usia itu sangat bagus. Tapi kalau anak-anak sudah mencapai kedewasaan, harapannya yang dicari adalah motivasi diri. Itu yakin adalah motivasi paling kuat. Teko mrene iku gak perkara ono gajine. Kalau kita yang pengen dapat hadiah, saya jenengan kesini tuh gak ono apa-apa nih. Hak wis. Berarti karena apa? Karena perasaan jenengan ingin ya berbagi ilmu aja, berbagi pengetahuan, dan harapan kami apa yang dinyatakan oleh guru-guru sekalian, baik dari kesiswaan maupun guru-guru sekalian yang ada di sini, itu bisa saling mewarnai nantinya. Ada yang berharap tentang hadiah tadi, tapi ternyata ingat, hadiah itu ketika diberikan belum tentu membuat orang lain happy. Hadiah
dia itu misalnya kayak sekarang kan banyak yang pernyataan sekarang itu nggak ada juara-juaraan. Kalau di kelas ada juara itu kan kita tahu kita bisa semangat. Kira-kira sih menyatakan kayak nguning so anak yang pinter loh, anak yang pinter kayaknya kayak gitu. Biasa anak yang pengen berusaha itu adalah anak yang pintar. Tapi bagaimana perasaan anak-anak kita yang biasa saja? Tidak, bukan berarti dia tidak pintar, tapi ini dia pintar di bidang yang lain. Karena di sini kita kan tahu bagi Bu Nadia si A ini pintar matematika, pintar bisa tinggi. Tapi lain bagi Bu Yuwana, wah ini hasil gambar Bu, iya hasilnya kayak ngono-ngono. Ya mungkin nggak ngomongin jelek karena kemampuan anak itu ternyata berbeda-beda. Nah sementara kita menuliskan dalam rapot, ini contohnya salah satunya rapot ya, atau kayak kita mau berangkat apa yang penting ada door prize-nya, ada hadiahnya, diiming-iming duit, cilik diiming-iming duit, katanya budal poso, pokoknya sampai poso tak hitung saat ini uangnya dapat duit segini, itu lebih menarik bagi mereka. Tapi kalau kita sudah gede terus kita mau masih diiming-iming, ayo poso, sampean poso kayak duit 1 juta. Oh yo, bolak-balik aja poso nih, teman. Kembali lagi tadi soal rapot. Rapot kan menunjukkan semua mapel, dan ternyata tidak semua orang itu pintar segalanya pintar, dan tidak semua orang itu mengerti, atau ternyata pertanyaan-pertanyaan yang kita kan punya biasanya kayak pembelajaran, capaian pembelajarannya adalah ini. Ternyata dia itu gak oke banget dengan capaian pembelajaran itu, tapi dia mampu mengkomunikasikan pinter nyales. Ternyata pendapatan dia tinggi, pinter ngonten, pendapatan dia tinggi, atau justru ternyata dia adalah orang yang sangat bermanfaat di masyarakat. Nah ini memang nggak bisa dilihat dari segi kayak nilai rapot yang tinggi. Terus ada lagi, gimana sih perasaan mereka? Banyak sekali ternyata ketika anak itu kayak juara ya guys, yang satu lain lagi dengan mental juara loh ya ini ya. Yang satu anaknya satunya juara, yang satu biasa aja. Kayaknya terjadi di saya kalau gitu. Itu kalau saya banyak memuji yang kakaknya, saya yakin adiknya jangan merasa gitu. Itu juga dengan pertemanan. Ketika anak itu bangga akan dirinya, akan pinternya, ternyata temannya itu semakin lama tidak semakin bangkit tapi makin insecure. Ada di kelas, misalkan kayak kelas olimpiade gitu lah, temannya juara, dapetnya. Ternyata dia itu termasuk yang tidak berkontribusi. Disitulah dia akan merasa saya biasa-biasa aja, saya nggak pinter, saya begini. Nah itu kan akhirnya kurang membangkitkan. Meskipun dia tahu sebenarnya dia juga merasa oke, tapi ada juga yang merasa irinya itu luar biasa. Wes irinya luar biasa ini ayah ya, paling bahaya. Oke, dan motivasi yang kedua intrinsik, respect. Jadi motivasi intrinsik yang memang tumbuh dari dirinya sendiri. Wes ini adalah, setuju nggak ini kasta tertinggi? Ya. Kasta tertinggi nih motivasi perilaku manusia adalah motivasi intrinsik yang kuat. Next. Nah, setelah pelajari modul ini, hal-hal yang menarik dan saya rasakan yang tadi sudah sebutkan adalah motivasi intrinsik. Coba simak video berikut. Ini salah satu anak yang jangan mungkin tahu lah biasa
ya Paul, kamu kedepannya pengen apa, seperti apa, ditanyain terus saja, disurvei seperti apa, ternyata dia menjawab sendiri. Ini yang dilakukan salah satu murid saya yang cukup menarik. Jadi kemarin dia menyatakan bahwa saya akan berperilaku jujur. Kata tekan, jujur loh, mau kasih tahu, mau kasih tahu jujur kan gitu ya, nggak kayak tembak-tembakan gitu. Tapi dia sendiri yang menuliskan seperti apa sebenarnya keinginan dia gitu. Terus ada kalimat apa tadi? Ya intinya ada kalimat yang saya akan datang tepat waktu, saya akan anaknya kayak gitu. Berarti kok jangan ada apa ya? Bener gak? Oke lanjut. Nah, kemudian budaya positif yang ketiga itu keyakinan kelas. Di sini mungkin sudah banyak yang tahu ya Bu ya, keyakinan kelas gimana? Udah ya? Yalah, agak skip aja. Keyakinan kelas pendekatan yang mendebatkan peran aktif siswa untuk menyusun keyakinan kelas menjadi kesepakatan bersama, berisi nilai-nilai kebijakan yang akan membantu guru dan siswa dalam proses belajar mengajar dan berperilaku di sekolah. Di keyakinan kelas. Nah, bukan tidak mungkin di keyakinan kelas itu akan muncul juga ada keyakinan sekolah. Meskipun itu berarti kudu diinisiasi dulu dari kelas langsung ke sekolah. Itu butuh proses. Gak moro-moro saiki kita bikin keyakinan sekolah. Ya tidak apa-apa, itu dilakukan. Tapi kalau memang melakukan sesuatu itu ekspektasinya jangan kayak orang zaman dulu apa enggak? Yang berubah dari sini kemudian langsung berubah. Profil pelajar Pancasila itu juga jangan ngomongin sekarang diajarkan besok berubah. Enggak segampang itu besok. Itu sih. Ya. Nah terus gimana? Ya semuanya itu ada prosesnya. Dan kita menargetkan diri ke sana. Tujuan keyakinan kelas menumbuhkan komunikasi efektif antar guru dengan siswa, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Lanjut. Ini langkah-langkahnya. Mungkin jangan udah ngerti lah, sudah mempelajarinya ya. Dari mempersilahkan murid di kelas untuk melakukan curah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Ada yang sudah pernah melakukan, Bu? Pernah? Ya. Mungkin saya pengen ceritanya. Tulisan apa curah pendapatnya dari anak-anak ini? Siapa yang mau mengemukakan? Bu Nuril? Terima kasih. Kalau di kelas saya, karena saya wali kelas, di kelas 11 yang tahun ini saya megang kelas 11, itu jelas ketika awal itu kita punya deal-dealan gitu ya. Mau bagaimana, saya punya peraturan, mereka punya mengajukan, tapi kami inginnya begini Bu, begitu. Jadi kami diskusi tentang itu, dan salah satunya adalah mereka membayangkan kelasnya seperti apa. Sebenarnya sederhana saja. Mereka ingin satu kelas yang bagus, kelas yang tidak panas, hanya itu saja. Tapi kalau tentang gurunya yang harus begini begitu, tidak. Mereka sudah, saya merasa ini sudah oke gitu. Cuman kami rata-rata 90% BOS itu mengatakan bahwa kami membutuhkan kelas yang representatif lah istilahnya gitu. Baik. Harapannya adalah kelas yang representatif. Nah, sekarang kalau itu adalah hal-hal yang mungkin kita ajukan ke pihak sekolah, namun semua kembali lagi tergantung dengan penganggaran, dengan keuangan dan sebagainya. Cuman kita sebagai guru bagaimana caranya dengan keterbatasan kita, karena kita nggak terlalu bisa, bukan pemegang kebijakan urusan itu ya, dengan sebisanya kita untuk mengetahui curah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Misalkan, apa sih hal-hal yang tidak kamu sukai gitu, berangkat dari kalimat-kalimat gitu. Hal yang tidak sukai kalau kamu berada di sekarang, apa yang kamu tidak sukai misalnya?
teman saya yang bau keti bu, no itu jauh kalau saya ingat itu. Ada begitu. Aduh, berarti tulis ya wes itu ditulis saja, ditulis semuanya. Kemudian kamu bayangkan kelas impianmu gimana? Teman-teman saya tuh, saya pengen teman-teman saya tuh baik-baik, tidak mengecilkan saya. Terus saya pengen itu pokoknya kalimat-kalimat itu dimunculkan. Nah kedua kan sudah dicatat tuh semua masukannya murid. Susunan keyakinan kelas melalui prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Saya terganggu apabila teman saya rame. Kan enggak sih dulu juga. Saya merasa terganggu kalau ada teman saya rame. Saya merasa terganggu kalau ada teman saya itu nyetel musik keras-keras. Ada yang saya terganggu kalau ada teman saya di kelas itu pacaran aja. Misalnya nih. Nah kayak gitu. Kemudian kita kumpulkan kertas-kertas itu, kita tempelkan anak-anak di sana ya. Kemudian ditinjau kalimat-kalimat tersebut. Saya terganggu apabila ada teman saya yang nyontek ngotot atau garap ngotot kan ada yang begitu. Berarti itu nanti kita kumpulkan unsurnya tadi apa? Ternyata unsurnya adalah saling menghormati. Jadi kita ganti kalimat mereka yang tadi seperti itu. Berarti ini masuk unsur apa? Berarti di antara kita harus saling menghormati. Saling mencintai urusan beda. Itu bahaya. Mari ngono tulisannya jenenge saling mencintai antara ini dan ini loh tambah dawa itu. Nah, jadi disitulah nanti modelnya akhirnya akan kita masukkan. Kemudian kita juga perlu misalkan kayak guru ngomong, bisa lah saya itu sebenarnya merasa tidak nyaman ketika kalian itu keluar masuk kelas tanpa pamit. Ludas, hilang. Ya tidak apa-apa, karena kita warga dari kelas itu, saling siswa. Kalau menurutmu gimana? Dia bukan yang mengganggu seperti itu. Ya, semuanya harus belajar kayak gitu. Nah, berarti ungkapan-ungkapan itu adalah ungkapan saling menjaga, saling menghormati. Nanti muncul kita kalimat-kalimatnya. Saya juga terganggu sebenarnya kalau kalian datangnya itu sudah ke sini, habis masuk itu gak reken guru nih. Mau saya naik gitu lah, mlebu enak, metu gak enak. Nah, di sini akhirnya kita bisa membentuk kalimat keyakinan kelas misalnya saling apa ini? Saya nggak lihat dari situ ternyata. Saling menghargai, kemudian saling menghormati, kemudian berempati. Kalau kita support dengan kebersihan, maka kalimatnya kita ganti dari dilarang membuang sampah sembarangan menjadi saling menjaga kebersihan. Ya seperti itu. Artinya ini kalimat-kalimat positif dan sifatnya universal. Ketika anak nanti itu sudah mulai datang tidak tepat waktu, itu kan bagian tepat apa? Mungkin di situ bisa ada keyakinan kelas hadir tepat waktu atau hadir 10 menit sebelum pembelajaran. Jadi di situ bukan kalimat yang datang terlambat, gitu. Tidak boleh datang terlambat. Nah itu aja kita ganti, itu modelnya keyakinan kelas. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut saja. Budaya positif yang keempat ini kebutuhan dasar manusia. Budaya positif akan muncul apabila kita itu menyadari juga 4 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu ya sandang, pangan, papan. Nah, unsur pertama itu sudah terselesaikan, insya Allah ya. Nah, hidup itu sudah lebih nyaman karena itu memang kebutuhan yang utama. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang secuek-cueknya anak itu ternyata
butuh kasih sayang, butuh perhatian. Dia tuh cuek kayak nggak mau ini, tapi ternyata ketika kita mendatanginya, potensi dia akhirnya muncul. Sedikit potensi apa saja muncul, akhirnya yang dia tadi cuek merasa lebih dihargai. Begitu. Ada juga kalau anak sudah tidak masuk ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya, ternyata misalnya kayak bapaknya aja dia punya masalah dengan keluarga. Salah satu orang tuanya itu tidak bersama misalkan, atau mungkin justru bermasalah, itu kan berimbas banget bagi anaknya. Dan anak itu punya kecenderungan lek bapak mereka kepingin mencari kasih sayang, lek kasih sayang wong lanang kayak gitu. Nah sebaliknya juga begitu. Nah yang kedua itu ada yang kebebasan. Dia ingin kebebasan. Kayaknya ini pernah kita survei. Saya pernah kasih survei ini kepada siswa sama guru. Ternyata kecenderungan dia secara pribadi itu kebutuhannya di mana. Nah ini ada anketnya. Nanti kita bisa sebar. Sekedar kadang-kadang kita bisa main sama anak-anak di kelas untuk mengetahui psikologis mereka. Ternyata kebutuhan dia itu apa. Kebutuhan yang keempat adalah kesenangan. Ternyata dia memang hidupnya sementara ini jarang untuk mendapatkan kesenangan, atau justru dia sudah senang tapi masih pengen senang terus. Ada kebutuhannya penguasaan, berarti kan kita kasih kesempatan dia untuk memimpin, karena dia akan merasa tereksplor keluar bakatnya, karena ketika dia jadi seorang penguasa. Ya nanti kita tinggal mengarahkan sajalah kalau memang ya kita tuntun aja. Kalau memang ternyata hasrat untuk menguasainya tingkat dewa, ya, tingkat dewa ya kita manfaatkan positifnya, tapi kita juga akan munculkan sisi yang lain sehingga anak lebih mengetahui. Ya ini kebutuhan dasar manusia, sehingga apabila salah satunya tidak terpenuhi, kebiasaannya adalah ya agak membuat sesuatu cerita lah biasanya di kelas itu. Rata-rata karena kebutuhan ini dia akan sedikit ada perasaan kurang happy dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ada lagi 5 posisi kontrol. Guru itu kita berada di posisi mana? Coba sih kita lihat posisi kita apa ya. Misalnya ada anak terlambat masuk kelas, atau ada anak tidur di pelajaran Bapak Ibu sekalian, kemudian spontan kita ngomong, ya misalnya tidur dulu ya, terus sering nggak kadang-kadang kita begini ya Mbak ya Fiona, gitu ya, itu tahu nggak apa yang tadi saya ajarkan? Tolong beri ulasannya. Kalian suka gitu nggak sih? Supaya dia memperhatikan kan ya. Cuma di saat itu kadang bersamaan ada teman-temannya yang itu kan muncul wapok sing ngono juga. Nah kemudian kan nggak bisa kan guru, sudah saya bilang perhatikan kok malah tidur. Nah di saat itu sekarang kalau bisa kamu ke depan, kamu nulis sebanyak-banyaknya tentang ini misalnya. Nah itu salah satu wujud guru yang memberikan hukuman. Kalau hukuman-hukuman yang lain pasti ada. Terus membuat rasa bersalah. Sampai nggak kasihan tak sama saya. Kalau sampai nggak hadir terus, nanti saya mau ngasih nilai apa? Nanti saya juga ditegur ini sama kepala sekolah. Saya ditegur ini sama ini. Nah ini juga membuat rasa bersalah. Nah di situ pergolakan tuh mesti muncul. Muridku merasa, iya saatkan ya, waduh. Nah itu perasaan yang muncul dari seorang murid. Yang ketiga itu sebagai teman. Sebagai teman berarti friend banget lah. Ini ada positif dan negatifnya. Positifnya dia akan memantau. Seorang guru akan memantau anaknya. Seorang guru akan melihat apa yang dia lakukan. Dia akan tahu
kadang-kadang efeknya anak itu ketergantungan sama guru tersebut, ketergantungan merasa dilindungi. Ada itu efek buruknya. Tapi di saat guru itu bisa sebagai teman dan memberikan satu kebenaran, it's okay, itu tidak masalah. Tapi sisi lain bisa jadi anak itu hanya percaya sama satu guru tersebut. Nah ini yang agak kita hindari, karena harusnya dumanya aku ngomongin dia percaya, dia anak itu percaya hanya sama saya, kan ya nggak bagus itu. Padahal kan harusnya yang semua dong. Dumane Bu Rosa ini wali kelas, ternyata anak itu hanya takut sama Bu Rosa karena nilai ada di tangan Bu Rosa. Ya gitu deh. Dan yang posisi keberapa nih? Posisi yang keempat itu sebagai pemantau. Saya melihat di sini posisi pemantau itu orang yang biasanya tahu data betul. Dia ikuti data semuanya siswa, kemudian dikomunikasikan. Tahu data alasannya apa, dia memantau perkembangan anak dan memantau, itu bagus sih. Cuma di sisi lain, pemantau itu biasanya hubungannya sama konsekuensi. Kamu sudah tidak hadir begini, konsekuensinya adalah ini. Ya kan bicara seperti itu. Dan yang kelima itu ada posisi manajer. Mungkin dari keempat itu aja. Ada yang bisa menanggapi, jangan ada di posisi mana? 1, 2, 3, 4. Pemantau ya Bu Rosa ya. Oke, ada lagi? Posisi apa Bu? Penghukum dan pemantau. Oh, kadang di posisi penghukum, juga ada di posisi pemantau. Datanya, kalau lihat Bu Nadia mungkin datanya memang rinci betul. Ada real itu bagus sekali itu. Jadi sebagai pemantau kemudian punya data itu bagus. Tiga Bu, dan pembuat rasa bersalah. Oh, berarti yang membuat rasa bersalah dan pemantau ya Bu ya? Tiga itu. Oh, tidak. Oh, penghukum, membuat rasa bersalah dan pemantau. Oke. Itu. Kemudian ada lagi. Jujurlah pada Anda berada di mana? Ya kadang-kadang ya membuat rasa bersalah, kadang-kadang ya sebagai teman, kadang-kadang ya sebagai pemantau. Semua itu memang mix, nggak mungkin seorang itu hanya melakukan satu hal, kadang-kadang mix ya. Ada lagi? Tidak? Nah ternyata ada alternatif yang kelima, itu sebagai manajer. Kok iso? Karena aku manajernya sendirinya tinggal konsep aja, bro, sangat tinggal event. Ya, manajernya itu gini, kita melakukannya secara bersama-sama. Masih sini ternyata melakukannya bersama-sama. Bahkan kalau bisa, yang memberi pengakuan yo anak-anak, yang ngasih solusi atas kesalahannya ibu yo anak-anak. Nah kita sebagai manajer itu cuma melakukan gimana kalau begini. Pemantik aja yang sekiranya nanti dia itu punya inisiasi sendiri. Itu sebagai manajer. Saya sendiri juga baru menyadari kalau ada ya ternyata posisi kayak gini. Seperti apa itu? Coba kita baca di segitiga restitusi. Segitiga Waman. Nah, di sini ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menyayangkan keyakinan. Menstabilkan identitas, seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau ada anak yang datang, dia salah, ini ternyata secara psikologis sebaiknya. Saya meneliti ya orang-orang psikologi ya. Kalau saya tidak ikut meneliti, tapi saya bacanya kayaknya kena nih, memang bisa refleksi buat diri saya sendiri. Ternyata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah salah satu kalimat yang biar dia agak merasa tenang sedikit. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Nah kemudian di sisi yang kedua, kamu kita langsung ke sini coba. Contohnya, nih, ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Bisa dibaca sendiri. Waduh, berbuat salah itu tidak apa-apa, bohong nggak sih.
tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, mungkin ada yang dari mana kalimat, aduh, saya tahu nih anak saya ini istimewa banget kalau saya ngomong berbuat salah itu tidak apa-apa. Dia inget banget itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu kan yang dikatakan oleh bapak-bapak ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah itu. Pertama kali anak datang, ketika datang, wajahnya kayak dewi, ya jangan semrumut. Tekorina ini, nggak tahu macam-macam. Dan saya tidak menyalahkan siapa-siapa karena saya pernah melakukan itu. Sini. Terus saya ngomong di depan umum, pernah saya melakukan itu. Tapi nanti dulu mungkin banyak pertanyaan, Pak, jumlahnya wakil saya yakin itu ada pertanyaan begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa loh melakukan itu saya tanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya, yang lebih buruk dari ini ya. Urusan saya salah sekali. Benar ya? Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih, oh ya, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini loh. Tapi kamu memilih yang begini. Wono sing luwih elek wono. Tapi kamu sih lebih apik dibanding ibu kamu, tapi bisa bahasa ini. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kan lek wis bunga rek ceruit kok. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Kan kadang-kadang dia punya alasan juga. Ternyata penting bagi dia, sehingga saat pentingnya itu akhirnya bikin konflik. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian ada lagi pernyataan di menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas apa yang kita percaya di kelas atau di keluarga misalkan. Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, ini penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, itu kan nanti kalimat-kalimat yang kita katakan secara individu kadang-kadang ternyata dia muncul. Ini sudah saya praktekkan. Padahal di kelas, gak ngerti bu, semuanya pokoknya ngakoni urip ngono. Tapi ternyata saya mempraktekkan dengan beberapa banyak anak yang saya saya tanyain satu persatu, mungkin lain kasus kalau yang ada ya, ada pasti ada. Terus ternyata dia tidak menjawab seenaknya seperti biasanya. Yang kalau dalam kelas dia jawab, pokoknya urip bu, jawaban itu, jawaban Gen-Z namanya. Ternyata dia paling suka ketika di anak-anak seperti apa yang dia lakukan. Ini model segitiga restitusi yang sudah jalan kemana-mana.
misalnya membantu orang tua pagi-pagi itu nggak semua anak bisa kayak gitu, dan nggak semua mau. Kamu merasa aja kalau teman gitu. Itu nggak semua anak bisa kayak kamu, bisa membantu orang tua, bisa berbagi waktu. Cuma ini ceritanya kan 7:30 itu pelajaran asal ya, pelajaran asalnya di kelasnya Bu Nadia. Saya tadi itu memang sempat dikasih tahu sama Mbak Nadia, selama ini ternyata kamu di pelajaran asal itu sampai 6 kali. Jadi awalnya dia ngomong kalau dia selalu datang tepat waktu, ternyata di dalamnya salah satu guru dengan dia menyatakan Berarti sebenarnya apa yang terjadi? Oh gitu. Oh berarti bukan jam 7 akhirnya. Oh, jam berapa nyampe sana? Kalau gitu beranaknya berarti bukan 6:30 ya? Oh iya. Oh gitu. Kan tadi kan sudah hadir terlambat tuh ya. Ada nggak kesempatan kelas ini di hadir tepat waktu ya. Kalau menurutmu ke depan, apakah kamu nyaman dengan diktatif itu dihukum terus, kemudian tidak mengikuti pelajaran alasan? Nyaman gak? Enggak. Nyaman gitu. Sebenarnya kamu merasa nyaman kalau? Oke. Sekarang kita akan ngomong ke depan aja. Itu tadi kan ada terjadi. Rencanamu ke depan, gimana cara mengatasi supaya kamu bisa hadir tepat? Oke, terus? Ya, iya, iya, tentunya. Karena yang harusnya saya belajar di situ ada yang harus belajar. Dari situ mungkin jangan bisa memahami bagaimana proses yang namanya segitiga restitusi. Di awal anak itu memang itu real memang ceritanya seperti itu. Di awal ternyata dia ngomong kalau dia nggak terlambat. Ya kan berhubung kita gurunya sendiri ya, mana tahu kalau saya nggak ada informasi dari jenengan. Makanya setiap guru perlu data. Data itu penting dan bisa dikomunikasikan kepada guru yang sekiranya bisa membantu. Seandainya di setiap guru itu punya jiwa yang demikian, nah ini koreksi diri saya sendiri juga masih harus menumbuhkan, bukan berarti saya full sudah begitu, bukan. Saya yakin itu bagian kesiswaan sama nanti. Oh memang teman-teman, memang ada tahapannya. Ada yang cuek, ada yang pendek, ada yang jawab sampai naik ono sing kasar. Berarti kita jangan ngomong di saat anak itu merasa demikian. Ya, kita nanti aja nunggu dulu. Kalau dia saat itu meledak-ledak, mari tukaran sama temennya, kita di situ datang dan marah, saya yakin dia makin meledaknya luar biasa kayak bom Hiroshima dan Nagasaki. Lebay. Dan akhirnya di ujungnya tadi, yang sementara kalau saya sendiri sebelumnya belum pernah melakukannya, oh ternyata di ujungnya itu harusnya begitu ya. Justru itu yang meyakinkan, yang menyampaikan biar anaknya aja. Dan yang terjadi, saya mungkin bisa tahu tanggapannya dari Bu Nadia, apa yang dilakukan sang anak. Izin menjawab. Setelah anak dipanggil oleh Bu Hesti,
akhirnya anaknya setelah pembelajaran An-Nasr itu selesai, anaknya langsung menghampiri saya dan meminta maaf kepada saya. Alhamdulillah. Amin. Karena ternyata sebenarnya saya tidak pernah memaksa itu, tapi anaknya yang memang punya anak-anak demikian. Kamu harus kayak dulu dengan dia loh. Kamu jawab kamu itu. Ini konsekuensinya gimana? Kamu harus seperti apa? Tidak, itu yang kita tanyakan. Nah, kamu untuk menyelesaikannya supaya hubungan kamu baik, itu bagaimana? Nah, itu yang terpancing ya. Nah, ini hanya sebelum menerapkan posisi kontrol dan setelah menerapkannya. Menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Dan ini tanggapan anaknya. Sekali lagi ini hanya pemeran saja model, tapi sebenarnya memang saya tanya. Dengan guru saya merasa lebih nyaman. Saya pun menyadari jika saya berbuat salah, saya akan bertekad untuk memperbaiki kesalahan. Terima kasih. Sama-sama. Dan itu tadi terima kasih. Ini kan udah terima kasih. Moga kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Moga mungkin bisa sharing-sharing. Sekali lagi di sini saya bukan yang paling benar loh ya. Karena saya itu hanya mengutip berapa saja yang saya ketahui, dan itu adalah bagian dari kecil dunia. Jenengan mungkin ada yang menanggapi terkait hal tersebut. Oke, silakan. Untuk master itu. Master kesiswaan dan master. Terima kasih Bu Esti. Sebelum saya bertanya, menanggapi tadi yang sudah dibahas, mohon maaf terlambat, tapi luar biasa tadi yang sudah disampaikan, cukup menggugah apa yang ada di pikiran saya. Tapi posisi di sini saya terutama ada dua, sebagai guru dan juga tadi yang disampaikan kesiswaan gitu. Tadi kan penyampaiannya kan juga ada dua kategori itu tadi, bagaimana secara luas dan juga di kelas begitu. Tapi yang mau ingin saya tanyakan di bagian akhir, termasuk yang tadi disampaikan mengenai penanganan anak-anak menggunakan segitiga restitusi. Sebelumnya kita sudah pernah mendapatkan itu di kegiatan Jumat Wage kalau nggak salah ya, disampaikan oleh Bu Lia sebagai guru penggerak, dan juga panjenengan tadi yang ternyata lebih detail dipraktekkan, oh seperti ini, dan kemudian hasilnya juga seperti ini, anaknya juga menyampaikan perasaannya dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya kalau misalkan tadi misalkan hal itu juga dilakukan oleh guru-guru di sini, terutama wali kelas, saya kira juga bisa membantu kami. Itu, ya kan? Jadi data yang dihasilkan itu nanti bisa disampaikan kepada teman-teman kesiswaan. Oh, ternyata anak-anak itu seperti ini gitu. Jadi tidak hanya basis data itu hanya dari kesiswaan saja, tetapi juga dari semua aspek, dari semua warga sekolah yang memang menangani siswa tersebut. Kembali lagi ke pertanyaan saya, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Esti, cuman mungkin belum tersinggung. Kalau misalkan penanganan anak itu dilakukan seperti itu, luar biasa sekali. Saya pengen mencoba hal itu. Pernah mencoba, tapi belum sampai kepada anak itu melakukan penyelesaian mandiri. Jadi penyelesaian solusi dari saya, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana yang harus dilakukan baik terutama stakeholder yang ada di sekolah untuk menangani anak yang seperti itu, entah permasalahannya yang berbeda-beda, tapi ini dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, kalau ini kan cuma satu, andai kata misalkan wali kelas ternyata siswanya 30 lah, kayak di TKR misalnya seperti itu, dengan karakter anak-anak yang luar biasa. Nah, itu bagaimana solusinya dan penanganannya, begitu. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih Bu Ayu. Nah, bagaimana kalau jumlahnya banyak? Kita satu persatu habis waktunya ya. Dari
ya optimis saja. Saya juga mulai agak merasakan ada banyak yang di murid saya. Jadi saya nyoba juga strateginya ya memang kita tidak bisa serta-merta langsung memanggil semuanya. Jadi selaku guru yang ada di kelas atau wali kelas, kita memanggil secara bertahap. Berapa dulu, kita nggak istilahnya susah untuk jangan berpikiran untuk langsung semuanya. Tapi memang impactnya pikirannya kita adalah kalau lihat kejadian semua begitu, kok seniannya pasti takut. Nah itu loh gak apa-apa. Berarti kita memang agak kerja keras. Kerja kerasnya apa? Ya manggil tadi, waktunya berbeda, dipanggil, di treatment. Nah ini juga cukup terbantu kalau kita punya buku sebenarnya. Kita juga buku punya persiswa gitu loh. Sebagai catatan, dia pernah begini, ini yang diucapkan itu jadi jurnal pembuktian kita. Sehingga kalau tahu balik lagi pernah dia kayak gini, kita akan lihat tahapannya Bu. Tidak semuanya itu yang tadi loh diomongkan tadi ya di awal. Banyak tahapan. Tahapan awal kita ya kalau bisa membangkitkan motivasi intrinsik. Itu yang dikuatkan. Artinya bukan tiba-tiba kita misalkan ada laporan kayak di grup itu, kita langsung melakukan tahap yang tadi 1, 2, 3 yang ini dan begitu. Itu harapannya karena motivasi intrinsik ini memang sifatnya kita agak lama menanganinya Bu. Pasti agak lama loh. Harus ngomong siji-siji misalnya saya mau sekali ngomong terus gitu ya. Makanya di tiap kelas itu juga akan sangat membantu. Kemudian tadi jangan tergesa-gesa. Kemudian kalau itu mencapai pada titik nadirnya ternyata dia itu tergugah, alhamdulillah. Kalau nggak tergugah berarti saya lagi bolak-balik melakukan ini. Dan tadi masih ternyata di akhir juga masih boleh. Kalau ternyata dia nggak bisa dengan motivasi intrinsik, ada anak yang seksual luar biasa, norma sudah no. Kemudian untuk urusan apa itu sudah tingkat dewa. Ya saya kayak wis nyolongnya bolak-balik, bolak-balik. Dan itu ya sah-sah saja. Itu kalau motivasi ekstrinsik yang harus ada, hukuman dan sebagainya. Ya itu kan nanti juga ada, urusan negara aja ada kok. Kalau tidak gitu ya benar-benar tidak bisa. Artinya dijadwalkan saja, kita punya komitmen menjadwalkan sehingga kita bisa lebih dekat dengan anak-anak. Ada wali kelas, ada kapolri. Yo saya yakin lah kan bagian kesiswaan itu jangan masih pasti itu. Tapi kita akan kalau semuanya bergerak bersama, insya Allah itu suasana ini auranya lebih positif kayak gitu ya Bu ya. Mungkin ada tanggapan Bu. Sampun, terima kasih. Silakan Bu Niswa, Kak maju Bu Niswa. Baik, terima kasih Bu Hesti. Menanggapi apa yang disampaikan Bu Hesti tadi, sebelumnya mari kita beri applause sekali lagi yang mulia kepada Bu Hesti atas paparannya tadi yang luar biasa sekali. Ya, paparannya luar biasa sekali, refreshing juga untuk kita, ilmu baru juga untuk kita. Tadi benar kata Bu Hayu, pernah disampaikan Bu Lia juga, tapi baik sekali kita disampaikan terus-menerus, jadi akan teringat kembali dan oh iya, saya belum menyampaikan, oh iya itu karena di sini kita sifatnya adalah sharing, tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang paling salah. Kita benar menurut persepsi kita masing-masing, tapi kita mencoba mencari jalan tengah atas keduanya. Kemudian tentang disiplin positif itu menurut saya adalah bagian dari ekosistem positif sekolah. Benar kalau bilang ekosistem ya, ekosistem itu adalah interaksi antara faktor biotik dan abiotik, itu IPA ya. Dan IPA gitu. Jadi faktor biotik itu faktor yang hidup. Siapa yang hidup di sekolah ini? Guru, siswa, karyawan, petugas kantin, satpam, itu semua adalah faktor biotik. Kemudian faktor abiotik, siapa? Ya sarana, sarana prasarana kita, bagaimana lingkungan kita, dan itu semua yang berinteraksi dengan baik menciptakan ekosistem yang baik. Nah, disiplin positif ini bagian menciptakan ekosistem yang baik.
kalau tujuannya siswa ini kalau sudah lulus mau apa sih, tadi kan sempat ditanyakan. Kalau menurut saya tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang merdeka. Merdeka itu apa? Sakarape dhewe gitu berarti itu bukan sakarape dhewe, tapi anak-anak yang punya disiplin diri positif dan bertanggung jawab. Harapannya sesederhana itu. Bisa menciptakan disiplin diri positif. Nah, disiplin diri positif itu apa? Disiplin yang dari dalam diri mereka sendiri. Tidak karena terpaksa, tidak karena diiming-imingi imbalan, tapi karena hati nurani mereka. Bagaimana cara pembukaan? Kok enak boleh ngomong itu dari dalam diri? Nah, kan ya nggak semudah itu menciptakan disiplin yang positif ya. Katanya Sayyidina Ali untuk mencapai ibadah itu kan pertama dipaksa, terbiasa, kemudian menjadi kenikmat. Dipaksa dulu, kemudian dibiasakan ketika menjadi kenikmatan. Nah, proses menjadi disiplin salah satunya juga kadang harus dipaksa juga dari kata Pak Wayu Bu Rosa tadi. Setelah dipaksa menjadi terbiasa sehingga muncullah dari kebiasaan itu oh iya saya merasa nyaman kok ternyata datang pagi, oh iya saya merasa nyaman kok ketika itu. Dan muncullah disiplin yang positif. Jadi nantinya harapannya tanpa hukuman, tanpa imbal-imbalan reward itu akan melakukan hal tersebut. Itu harapannya tentunya. Tentunya untuk mencapai itu kita ikhtiar ya sebagai guru di sini, ikhtiar yang tadi kata Ki Hajar Dewantara menuntun anak mencapai kodrat mereka. Kemudian terkait pertanyaan-pertanyaan Bu Hayu tadi, kalau banyak bagaimana gitu? Masa direstitusi satu persatu kan ya nggak mungkin juga memang. Tadi kalau Bu Hesti menyampaikan 5 posisi kontrol. Pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, terakhir manajer. Manajer ini yang paling tinggi. Kita nggak bisa ujuk-ujuk jadi manajer dan tidak semua hal kita manajeri juga gitu. Kita sebagai guru memang 5-5-nya saya pernah gitu, sebelumnya saya pernah melakukan. Tapi paling enggak ketika setelah sharing ini kita sadar, oh yang paling baik ini manajer loh, yang paling dikit negatifnya banyak positifnya itu di manajer. Tapi nggak memungkiri beberapa hal kita langsung penghukum. Misalkan tadi Mbak Siti menyampaikan terkait kode etik, terkait norma, ya nggak usah direstitusi, ya langsung dihukum memang gitu. Misalkan terkait siswa-siswa yang hukum, terkendala hukum atau asusila atau apa, langsung hukuman, nggak perlu kita direstitusi, misalnya gitu. Nah, restitusi ini adalah satu tahap di manajer yang bisa kita lakukan prinsip-prinsipnya. Saya sudah beberapa kali mencoba di restitusi ini, tidak hanya di siswa, tapi juga ke anak saya yang masih dulu TK, sekarang kelas 1. Saya coba menerapkan prinsip segitiga restitusi, dan alhamdulillah itu secara mental anak itu baik gitu. Kemudian apa yang perlu disiapkan ketika restitusi? Jadi sebelum menstabilkan, tadi yang pertama menstabilkan identitas, kita stabilkan kita dulu. Distabilkan kita dulu, kita nggak mungkin menstabilkan anak, nggak mungkin memberi wejangan-wejangan yang bisa dimasuki anak kalau kita dulu belum stabil. Karena kita mau manggil anak tapi kita sudah mikir kredit, mikir dipanggil wakas, mikir administrasi, aduh nggak bisa ya, overthinking nggak bisa. Jadi kita stabilkan dulu mental kita, baru menstabilkan anak. Itu PR kita ya. Jadi salah satu yang penting juga tadi kalau bilang ekosistem, kalau disiplin itu arahnya nanti ke murid, kalau ke guru kalian well-being, kesejahteraan guru karyawan itu juga penting. Nanti arahnya ke bendahara ini kan ya. Nah, itu nanti well-beingnya bagaimana sejahtera sehingga mentalnya guru itu stabil, bisa menstabilkan anak gitu. Nah, pertama menstabilkan anak. Stabil itu diapakan ya anak itu stabil? Benar tadi, ketika anak marah jangan diajak ngomong, biarkan dia marah dulu. Setelah dia posisinya sudah netral, baru bisa menerima masukan atau bisa berpikir secara baik. Ini contoh, kalau contoh anak saya kelas 1 tidak menerapkan segitiga restitusi yang panjang seperti Basi, tapi saya ambil prinsip-prinsipnya. Pertama, menstabilkan dulu. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan.
Misalkan anak saya kemarin itu main nakal gitu lah ya, nakal terus main-mainan sampai sampo sabun itu dibuat mainan semua gitu, dicampur tanah dibuat mainan gitu, dia seneng gitu. Terus pas saya panggil itu sudah membara, misal sampo sik tas tuku penuh wis dibuat mainan, wis sampo iki larang misalnya gitu. Saya tuh sudah membara ketika memanggil, terus iling sabar dek sini kita bicara dulu ya wes. Ketika datang dengan wajah yang ketakutan, waduh tadi sendiri kita ngobrol dulu ya. Adik senang tadi main apa tadi? Tadi adik lakukan apa adik? Ketika kita stabilkan dulu, tadi main apa? Senang tadi mainnya gitu, dan dia stabil dulu. Pertanyaannya tidak harus pertanyaan yang ada kata stabilnya, tapi intinya adalah menstabilkan kondisi dia terlebih dahulu. Tadi main apa? Senang gitu. Terus apa tadi buat mainan itu? Oke, dia sudah stabil. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tadi mainnya apa yang digunakan? Sampo itu gunanya untuk apa? Keramas. Kalau dibuat mainan, menurut adik gimana? Oh iya, salah ya, harusnya gini. Nah itu validasi tindakan salah, dia menyadari sendiri tindakan dia yang salah. Nah, PR-nya guru adalah atau kita bagaimana menanyakan dengan kata-kata yang mengarahkan dia menemukan solusinya sendiri. Itu PR sebenarnya. Bukan kita yang memberitahu kamu salah, tadi sampo itu buat keramas, bukannya buat main. Itu kurang enak. Tapi gimana kita buat pertanyaan biar dia tahu sendiri, oh iya ternyata salah. Itu gitu kan. Yang ketiga adalah menanyakan keinginan. Terus gimana ini dek? Kalau samponya habis, ya udah wes, kalau gitu udah keramasnya pakai Soklin. Ya masuk akal sih itu versinya SD, tapi dia punya solusi paling enggak gitu. Itu salah satu contoh restitusi dan harapannya tadi. Ketika kita ngobrol sama anak, ketika anak bermasalah gitu, coba kita sedikit-sedikit pakai prinsip manajer gitu, dengan penerapan segitiga restitusi. Sederhana kok, cuma ketika kita bertanya atau komunikasi ada 3 prinsip itu: stabilkan identitas, validasi, dan tanya keyakinan gitu. Kalau berulang kali dilakukan, insya Allah itu menemukan motivasi intrinsik, artinya sadar dari diri sendiri. Dan sadar dari sendiri itu lebih lama atau bertahannya lebih lama daripada sekedar dihukum atau diberi reward. Itu sih Bu Hesti. Sukses untuk Bu Hesti. Ilmu parenting ini sebenarnya. Ilmu parenting ya. Jadi bukan lagi ngomong, apa itu Maya? Ditanya. Bisa Umi. Jadi itu tadi katanya akhirnya parenting. Oh meneliti semua. Oke, terima kasih Bu Niswa sudah memberikan ulasan yang panjang lebar. Padahal panjang sekali, tapi terima kasih. Itu lebih memperkuatkan mengerti bahwa minimal itu kita juga pengaruh kepada keluarga sekitar, minimal juga ke lingkungan kelasnya dulu. Oh, dari komunitas-komunitas kecil insya Allah akan menghasilkan hal besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira berniatkah harus Bismillah. Yuk kita refleksi diri semuanya untuk mencoba mempraktekannya. Sukses nggak sukses dicoba dulu, gitu aja ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin dibicarakan? Sudah mungkin ya, waktunya sudah mau sholat Jumat. Terima kasih betul atas yang sudah meluangkan waktu. Plus buat kita semua. Dan semoga semuanya kembali, karena kita berharap ujungnya adalah murid, dan murid. Karena niatan baik kita, semoga Allah menurunkan kebaikan juga pada murid-murid kita semua. Amin, ya rabbal alamin. Dan nanti akan saya kirimkan refleksi, mohon bantuannya untuk diisikan, termasuk juga refleksi buat saya tentang penyampaian hari ini. Dan saya akhiri, sekian dulu.
Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam